Selamat datang di Gelora News, berita sepekan Partai Gelora Indonesia bersama saya Bilkis Mutiah. Berita pertama, Partai Gelombang Rakyat Indonesia secara resmi mendeklarasikan dukungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024 mendatang. Dengan dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto dan para pimpinan partai politik Koalisi Indonesia Maju, keputusan itu disampaikan langsung oleh Anies Mata selaku Ketua Umum Partai Gelora pada Sabtu 2 September 2023 di The Jakarta Theater, MH Tamrin, Jakarta. Keputusan itu juga didukung oleh kehadiran seluruh pimpinan nasional dan wilayah Partai Gelora se-Indonesia, serta para kader dan simpatisan. Jadi momentum kepentingan nasional untuk menyatukan bangsa, supaya kita bisa dinavigasi melewati transisi geopolitik yang sangat kacau ini, bertemu dengan masa pembelajaran pribadi Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin yang kuat dan rendah hati. Jadi saya ingin menyebut beliau sebagai man of the moment. Kekuasaan yang absolut membuat dia condong bisa korup secara absolut. Jadi kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita sebagai insan hamba Tuhan, kita harus paham, kita ingin berkuasa. Kita ingin berkuasa. Jangan dipelintir, ya, diutuh, rekam ucapan saya. Jangan dipelintir, nanti dipotong. Prabowo ingin berkuasa. Anies Mata ingin berkuasa. Yusril ingin berkuasa. Iya, kita ingin berkuasa dengan seizin rakyat kita. Berita berikutnya, pada Minggu 9 September 2023 lalu, Partai Gelora Samarinda menggelar rapat koordinasi daerah Kota Samarinda. Berlokasi di Ruang Sapa Coffee and Eatery di Bilangan Mugirejo, Kota Samarinda, agenda itu dihadiri langsung oleh Kordapil dan Wakil Kordapil Gelora Kota Samarinda, Haji Mashkur Sarmian dan Haji Nur Sobah, fungsionaris DPD, DPC, caleg tingkat kota, provinsi, dan DPRI, serta para kader kurang lebih sebanyak 100 orang memenuhi undangan rakorda tersebut. Bertujuan untuk meningkatkan soliditas struktur, kader, dan caleg, acara ini juga dibarengi dengan agenda mensosialisasikan dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto. Tak ketinggalan, DPD Gelora Balikpapan juga melangsungkan agenda bersama para kader dengan orientasi kepartaian Gelora Nasional. Orientasi kepartaian atau biasa disebut dengan Oke Gelora ini ditujukan untuk para calon legislatif Kota Balikpapan dan calon legislatif Dapil Kalimantan Timur. Dalam keterangannya, Ketua Tim Pemenangan Kota Balikpapan, Syukri Wahid, mengatakan bahwa agenda ini menjadi ajang perbekalan dan pendampingan mengenai personal branding untuk bersosialisasi dan konsolidasi. Hari ini Partai Gelora Indonesia DPD Kota Balikpapan menggelar acara Oke Gelora, yaitu orientasi kepartean Partai Gelora terhadap satu calon anggota legislatif seluruh Kota Balikpapan dan yang kedua adalah calon anggota legislatif Dapil Balikpapan untuk Provinsi Kalimantan Timur. Untuk memastikan bahwa ujung tombak dari legislator-legislator ini menjadi duta-duta narasi dan pikiran yang ditawarkan oleh Partai Gelora kepada masyarakat. Berita terakhir datang dari DPD Gelora Sumedang yang meluncurkan program barunya Gelora Talks Sumedang.
Dalam episode perdananya, Gelora Talk Sumedang mengusung tema anak muda masuk politik yang dipandu oleh Ketua DPD Gelora Sumedang Restu Wibisono dengan narasumber Wakil Sekretaris DPD Gelora Sumedang Rizal Muhammad Kadarsyah dan calon legislatif muda Dapil 2 Sumedang Rafli Muhammad Pasha. Dengan membahas isu-isu perpolitikan, khususnya dari pandangan generasi muda, visualnya pun dibuat terkesan menarik dengan latar sawah di pedesaan yang asri. Hanya mungkin ketika berbicara soal alasan kenapa terjun atau tertarik dengan dunia politik adalah pertama memang secara basic saya merupakan mahasiswa ilmu politik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jadi mungkin secara saya memiliki tanggung jawab lah karena saya sudah diberikan privilege untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat perkuliahan gitu, juga jurusan yang saya ambil adalah jurusan ilmu politik. Jadi mungkin pertama adalah tanggung jawab saya terhadap jurusan saya, keilmuannya gitu, bagaimana implementasinya gitu dan lain sebagainya. Pertama itu, mungkin kedua berbicara soal politik yang saya pahami adalah tentang pengaruh. Kalau misalnya di dalam dunia Islam itu dikatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat atau berpengaruh bagi manusia yang lainnya. Jadi mungkin menginfluence gitu. Bagaimana kemudian saya memandang politik sebagai salah satu mungkin tempat untuk saya bisa berpengaruh khususnya bagi kebaikan gitu di masyarakat khalayak begitu. Jadi kira-kira mungkin alasan yang kedua ini saya ingin bermanfaat dan berpengaruh khususnya bagi kebaikan di dalam bermasyarakat, kira-kira seperti itu. Sekian Geloranus pekan ini, saya Bilkis Putiah pamit undur diri. Saksikan Geloranus setiap Sabtu pukul 7 pagi hanya di Gelora TV. Selamat berakhir pekan.